Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni, Ya Sayyidi wa Rabbi, wal ahla wal awlada wal azhamila bil wahidiyati bi fadli zil. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khalaqu laula kama khuliqatil khalaiqu min nurikal khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaq. Ya khairal khalqillahi haqqan ajma'in. Antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu, ya sahibal maqami ya Mahmud, ya ayyuhas syafi'u ya musyafa', kullu syafi'in wa minka yashfa'. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wa muzur ilayya sayyidi bin adra musilatin lil hadratil alim. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftawah warrifal litfinana ya Rabbana amma ba'd. Yang terhormat Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, yang terhormat para bapak kiai alim ulama, yang terhormat para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh remaja, yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat para mujahidin wal mujahidat, anak-anakku, kanak-kanak dan remaja yang saya cintai, dan tidak lupa juga para samiin yang mungkin tidak datang di sini tapi mendengarkan dari luar, juga saya hormati. Panitia penyelenggara dan protokol yang saya taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyukur kehadirat Allah SWT, di mana kita malam hari ini mendapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga
kita bisa hadir di majlis mujahadah ini untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan acara ini betul-betul diterima oleh Allah, diberi barokah manfaat yang sebesar-besarnya, dijadikan sebab yang kuat, hati kita dibuka, iman kita ditingkatkan, hingga umat masyarakat berbondong-bondong kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kemampuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil akbar min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Rasul zaman kawan Kasairi ahbabillahi radiyallahu ta'ala wa'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amatana bi'amdatihim kama yalqubika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga acara ini diijabahi Allah, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebab yang kuat dibukanya hijab hati kita hingga mampu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya terima kasih kepada panitia dan protokol, khususnya dan umumnya kepada hadirat samin-samin mujahidin yang telah memberikan kepercayaan dan waktu kesempatan pada saya untuk bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami dapat menyampaikan doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum alladzina yashfa'u lahu wa yurabbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khassatain fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadirin wal hadirat yang berhormat, dalam hal agama tidak ada yang paling urgen dan paling penting kecuali babul iman. Seorang agamanya punya nilai atau diterima atau tidak, ada di keimanan. Maka pertama-tama orang akan memeluk agama Islam adalah harus bersaksi iman kepada Allah, syahadah qalbiyah, syahadah lisaniyah, akan meningkat syahadah fikriyah atau amaliyah. Syahadah atau iman yang paling tinggi adalah iman musyahadah, iman ma'rifat kepada Allah. Dalam kajian para tasawuf, iman adalah iman ilmu, iman akal, dan iman tahu. Iman ilmu akal ini kelompok yang paling rendah.
Kemudian kelompok zauk. Kelompok zauk terbagi dua. Iman muraqabah atau al-ihsan dalam hadis, dan iman musyahadah atau zaukiyah. Iman ilmu dan iman akal. Orang iman karena ilmu, membaca buku, membaca hadis, Quran, diberitahu gurunya, hingga ada iman karena riwayat ilmu yang menyampaikan atau informasi itu imanlah. Ini iman sudah ilmu. Yang orang ini belum tentu kenal Allah. Iman akal, mereka diterangkan dengan hukum kausalitas bahwa semua itu ada yang memiliki, menciptakan, juga iman. Tapi hanya akal, tapi tidak merasakan iman itu sendiri. Seperti orang yakin minuman dikasih gula manis, akal juga membenarkan sesuatu yang dikasih gula tanpa rasa manis. Ilmu dan iman yakin bahwa minuman yang saya minum itu adalah manis, tapi selama ini belum kita minum, juga tetap iman, ilmu dan akal tidak lidahnya merasakan iman itu. Karena hanya iman, ilmu dan akal. Kemudian iman ini meningkat, iman muraqabah atau iman ihsan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'bud ka'annaka tarahu." Sudah pada tingkat rasa, ibadahlah seolah-olah kamu melihat Tuhan, bukan yakin. Pertama yakin pada Allah, kalau tidak wa'bud ka'annaka tarahu, bukan iman, yakin melihat Tuhan. Dan kaidul basir, bukan dengan ini basar. Karena dengan ini basar Tuhan tidak bisa dilihat. Ini ranahnya bukan ilmu dan akal, tapi rasa, seolah-olah melihat Tuhan. Ini al-ihsan. Wa ilam takun, jika kau tak mampu ketika Allahu Akbar, ketika zikir, ketika melihat Tuhan, maka fakun fa innahu yaraka. Merasalah bahwa Allah senantiasa nguteneni atau melihat kamu. Ihsan. Dari ihsan ini kemudian hati bergetar karena zikir, karena pancaran rohani. Rasulullah SAW yang dalam tahun disebut nazar. Nazar itu pancaran, kita bisa tahu, sinar hati yang terpantul dari sinar nubuwah. Sinar nubuwah terpantul dari sinar ilahiyah. Mancing masuk di hati seseorang yang dikehendaki, terbimbinglah, tergetarlah, terus merasa dia sadarannya melihat terus, ingat Allah, terus ingat Allah. Ini berubah. Nah, orang ini juga sudah tinggi, tapi masih ada syirik, karena dia merasa melihat, terus melihat, teringat Tuhan Maha Kuasa yang melakukan Tuhan terus. Tapi ini juga masih sampai akhirnya hadirlah hatinya kepada Allah SWT, hingga fana, hilang dirinya, bahkan dia tidak merasa bahwa dia melihat atau dilihat Tuhan. Yang ada hanya Tuhan dan sebagainya. Inilah marifat. Untuk mencapai ini sangat sulit, dan tidak ada satu perjuangan atau ikhtiar yang paling tinggi indallah wa rasulih SAW kecuali menuju iman musyahadah. Karena iman ini paling tinggi. Amal kalah dengan iman musyahadah. Kalau nggak ada iman, tidak ada amal. Maka syarat amal ada iman dulu. Dan syaratnya amal itu kualitas tinggi, imannya harus kualitas tinggi. Kalau imannya adna, ya amalnya adna rendah. Maka tinggi rendahnya amal
tergantung kehilangannya kadar iman pada tataran yang mana yang sebutnya tadi. Tataran itulah maka nilai amal. Bahkan Anda tahu, barang siapa yang telah mencapai iman ma'rifat, iman musyahadah, istilah kaidah iman billah dan billah, maka sedetik ibadahnya orang yang hatinya telah makrifat atau sadar billah dan billah ini sama dengan segunung ibadahnya orang yang belum billah dan billah. Kalau kita di puasa ini kita dianjurkan dan berusaha nyekat Lailatul Qadar, yang barang siapa beramal di malam Lailatul Qadar dan kemudian kita mendapat qadar itu, maka amal kita akan dilepaskan 1000 bulan. Bagi orang yang hatinya telah makrifat dan sadar betul, bukan hanya ta'iyah pengakuan, maka dia hidupnya Lailatul Qadar bakal lebih. Dikatakan para ulama, dzarratun min a'malil qalbi khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sedetik ibadahnya orang yang hanya sadar kepada Allah seharga segunung ibadahnya orang yang sadar. Para hadirin hadirat yang hormati, itulah yang diperjuangkan oleh dia. Dan dia ada perjuangan yang paling mulia. Innallaha wa Rasulih sallallahu alaihi perjuangan iman. Dan tidak ada satu iman yang paling tinggi kecuali iman musyahadah. Juga tidak ada satu pejuang yang punya nilai tinggi insyaallah kecuali orang yang mau berjuang untuk dirinya, keluarganya, umat masyarakat menuju iman musyahadah. Karena pada iman inilah orang dulu ikhlas bersih dari syirik, baik syirik da'iyah pengakuan atau syirik ubudiyah hati ibadah pengabdian. Syirik pengabdian orang tidak mengabdi pada Allah semata, tapi masih mengabdi pada orang lain, juga karena Allah, juga karena lain. Syirik ubudiyah, syirik da'iyah, syirik mengaku punya kekuatan seperti Tuhan, mengaku pandai, mengaku ahli berjuang, mengaku ahli sholat, mengaku ini dan itu, bahkan mengaku hidup. Ini adalah syirik, karena hidup adalah milik Allah dan kita dihidupkan. Allah hidup binafsihi, kalau kita hidup billah. Inilah bahasa perjuangan. Maka orang yang memperjuangkan inilah orang yang paling tinggi nilai perjuangannya, dan orangnya itu masih tinggi. Hingga Rasulullah bersabda, tubalil muslimin bainan nas humul qarrabuna yaumal qiyamah. Alangkah bejo kemayangan istilah Jawa. Jawa itu kalau kayak saya Allah tuntung. Nah, itu apa? Itu memberikan satu takkit bejo kemayangan. Orang yang mau berjuang, kata Rasul, untuk memperjuangkan di antara sesama muslim tentang keimanannya. Orang-orang yang mau berjuang untuk dirinya dan orang lain tentang iman supaya diganti orang baik, dia nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, dikenakan dengan wali-walinya Allah bersama anbiya mursalin tidak ada akhir. Alangkah. Dan kita ibadah sedetik sama dengan berbulan-bulan. Sebaliknya orang yang hatinya senantiasa maksiat, syirik kepada Allah, maksiat sedetik ya sama dengan segunung maksiat. Sebalik ya sama dengan segunung maksiat sedetik ibadah maksiat orang yang hatinya tidak bilang sama dengan segunung maksiat orang yang
lillah dan lillah. Kami barang jahil. Orang yang lillah billah otomatis orang itu mardiyah. Dan tidak ada martabat yang paling tinggi insyaallah kecuali martabat mardiyah. Orang yang mardiyah itu sudah tidak terasa dosa, tidak dosa. Semua diridhoi alias diampuni oleh Allah. Barang siapa dapat keridhaan Allah, maka terampuni dosanya. Barang siapa mendapat ghadab Allah, maka tidak akan terampuni dosanya. Hingga ada seorang ulama sufi berdoa, Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah kejelekanku, dosaku, karena aku terpaksa melakukan dosa, sebagaimana dosanya orang-orang yang kau ridhoi, kau cintai, maka otomatis diampuni oleh Allah. Dan jangan apa jadikan kebaikanku, ibadahku, mempengibadah jumhur tawane, tapi hanya tawan orang yang kau benci. Apapun yang dilakukan orang yang benci Allah itu tertolak ibadah itu. Itulah martabat mardi. Mari para hadirin, kita sering mengenal dia, dikenalkan Allah, dikenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasul itu? Siapa Allah? Allah Zat yang Maha Kuasa. Tidak ada kekuasaan selain Allah. Allah Zat yang Maha Besar. Tidak ada kebesaran Allah. Seberapa besarnya? Kalau kita ngaji kebesaran Allah, diibaratkan di jagat manapun Allah mengetahui, di sana mengetahui, maka tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Ini kalau kita ngaji, kebesaran Allah tidak sekecil itu, jauh lebih besar kebesaran Allah. Bahwa semua jagat raya itu bukan hanya diketahui ciptaan Allah, bahkan lebih daripada itu, wujudnya jagat raya itu tidak ada seperti wujudnya ayang-ayang dengan benda yang mempunyai ayang-ayang. Tidak ada, semua adalah benda itu sendiri. Itu lihat, jagat yang berdiri itu ada ayang-ayangnya. Kebesaran benda itu dengan ayang-ayang dan sebagainya. Ayang-ayang itu hakikatnya benda ngadeg itu sendiri. Makhluk tidak ada, semua Tuhan Allah SWT. Maka orang ini melihat Tuhan di mana-mana. Ya Allah bi kulli syai', melihat bumi, melihat Tuhan, melihat ini, melihat Tuhan. Bukan Tuhan ada di bumi. Inilah kebesaran Allah SWT. Maka orang yang telah mati telah mampu merasakan kebesaran Allah. Dan ketika dia melihat koharnya Allah, dia gemetar hatinya, rasa takut. Dan ketika beliau melihat raufnya Allah, belas kasih Allah, maka dia penuh restu, harapan yang besar atas fadilnya Allah. Maka orang-orang ini orang yang dikasih Allah Subhanahu. Jadilah yang kita perjuangkan perhatian. Kita dulu sebelum kenal dia tidak kenal apa itu lillah dan billah. Kenalnya hanya amalku, perbuatanku, hartaku, ilmuku, ya, semua serba punyaanku. Tapi alhamdulillah, ketika kita sudah dikenalkan pada wahid dia, kuku tadi hilang, billah Allah. Kalau dulu kita hanya ini milik Allah, hanya sekedar iman. Kalau sekarang alhamdulillah milik Allah, merasa
bahwa kita tidak memiliki bila bergerak yang gerakan Allah, melihat yang melihatkan Allah. Itulah iman. Sholat Allahu Akbar, tidak merasa sholat, disolatkan Allah. Jika kita masih merasa sholat, di sholat kita itu otomatis kita akan timbul ujub, satu rasa bangga kepada amalnya. Mengapa bangga? Karena dia merasa memiliki. Mengapa enggak memiliki? Karena dia merasa melakukan sholat. Saya orang itu tidak merasakan sholat, maka orang itu tidak memiliki amal sholat. Dan jika orang itu tidak memiliki amal sholat, lantas apa yang dibanggakan? Maka orang yang telah nabilah pasti hilang ujub. Kalau hilang ujubnya, pasti hilang teriaknya, pamer. Kalau hilang riaknya, pasti hilang takaburnya. Maka amal inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam ibadah masih ada ujub riak dan takabur, maka amal itu rodda, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak diampuni, maka ulama kita mengajarkan istighfar badal maktubah, supaya dosa-dosa yang kita lakukan dalam sholat terampuni Allah sehingga diterima amal. Para bapak, para ibu yang hormat, orang yang tidak ilah otomatis kena ujub, kena riak, takabur dalam sholat, dalam zakat, kemana saja, terus dosa terus, tidak pernah lepas dari dosa. Bahkan ketika dia tobat atas dosanya juga dalam keadaan dosa. Mengapa? Kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita minta ampun dosa kita, tapi kita melakukan dosa, yaitu merasa bisa istighfar. Padahal kita la haula wala quwata illa billah. Jadi dalam istighfar kita melakukan dosa lagi. Para jandulnya hormat. Maka kalau kita lihat ini, tidak akan ada orang bisa masuk surga bi amali. Tapi orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Al-mar'u yadkhulul jannah bi rahmatillah wa yasilu ila Allah bi fadlillah. Seseorang itu masuk surga bukan keramatnya, tapi bi rahmatillah, karena rahmatnya Allah. Amalnya roda ditolak semua amal. Kalau itu dinilai hukum sholat itu sendiri, ya rukunnya sama dengan syarat diterimanya, roda ditolak semua. Jika ini bisa surga karena rahmatnya, belas kasihan Allah mengampuni dosa-dosa sholat. Dan orang bisa usul kepada Allah ma'rifat bukan kalau jatahnya bifadlillah, fadl, pemberian yang berlebih namanya fadl, pemberian yang normal namanya rahmat, rahim dan sebagainya. Anak fadl itu kelebihan, satu pemberian yang di atas standar pemberian ini fadl. Itu para hadirin yang hormati, inilah pesan kita. Lantas para bapak, para ibu, bagaimana kita selama kita hidup? Usianya ada yang 60, ada yang 70, ada yang 50, ada yang 40, ada yang 20. Mungkin anak-anak ada yang masih 15. Di bawah itu ya tidak akan susah. Kalau laki-laki, wanita bisa 9 tahun. Ini apakah sudah hati kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah? Melihat kita, mendengar kita, bekerja kita, ibadah kepada Allah. Tidur kita, makan kita, mandi kita ibadah. Kalau belum, kita telah melanggar apa yang dilakukan Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Berarti kita dalam hidup harus senantiasa untuk ibadah. Dan bagaimana caranya supaya hidup kita ibadah semua? Kan sulit, apa kita tidak bekerja? Kita tidak ke pasar, kantor, ke sawah, ke pabrik. Kalau ibadah terus. Tapi itulah perintah Allah. Selama hidup kita untuk ibadah, kita menyesal. Para hadirin yang hormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa semua perbuatan itu tergantung niat, karena niat itu bulughul amal. Rohul amal. Niat, jika perbuatan itu niat ibadah, jadilah ibadah. Jika tidak niat, ya tidak. Memang karena hijau ilallah wa rasulullah, fahidatu ilallah wa rasulullah. Barang siapa hijaunya itu karena Allah dan Rasul, maka dia ibadah. Barang siapa berbuat karena Allah, maka dia ibadah. Jika ini semua gerak kita, berpikir kita, diam kita, obah kita, tidur kita, makan, minum, semua niat ibadah, jadilah semua hidup 24 jam menjadi ibadah. Apalagi sholatnya. Kalau demikian, maka kita bisa menjadi Abdullah, bahwa dilahirkan ke dunia hanya semata untuk ibadah. Selama tidak pakai ini, kita tidak ada memenuhi syarat. Itulah alhamdulillah dalam perjalanan hidup kita dituntun untuk menjadi orang yang senantiasa ibadah kepada Allah. Fi ayyi makanin wa sa'atin, dimanapun dan kapanpun berada. Jika kita tidak kenal lihat dan bilang, ya hayata, tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah 24 jam. Di samping diberi keimanan yang tinggi tadi, diberi mampu ibadah selama 24 jam tanpa berhenti jika kita mau terus. Makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, sekolah ibadah, mandi ibadah, tidur jadi ibadah, semua belajar ibadah, semua jadi ibadah. Maka orang itu besok mati terkejut melihat namanya. Betapa dulu di dunia semacam tidak pernah amal, biasa-biasa, ya ke pabrik, ke sawah. Sedang yang satu terus di masjid gentor tapane, tapi dia udah akhir roh, catatan rohim atid. Yang satu kosong tidak ada, yang satu penuh nilai, karena ada niat di dalam perbuatan. Para bapak, para ibu yang berhormati, mari ini kita latih. Kita latih dalam hati kita. Tapi hakikatnya sungguhnya iman bukan latihan. Iman bukan latihan. Iman adalah pemberian Allah. Iman adalah pemberian Allah. Musyahadah, melihat Allah. Hakikatnya bukan kita melihat Allah yang menampakkan diri kepada kita. Hakikatnya matahari lah yang menampakkan kita, bukan kita melihat matahari. Kalau di malam hari ini kita mau melihat matahari, bagaimana kita akan menengok ke atas? Ya 1 jam ya tetap tidak akan lihat. Karena matahari memang tidak mau menampakkan diri kepada kita. Tapi di siang hari, walaupun kita tidak menampakkan diri, tidak melihat matahari, kita tetap akan bisa melihat sinarnya sehingga tampak matahari. Begitulah orang yang ma'rifat dan musyahadah kepada Allah. Hakikatnya bukan kita melihat, tapi Allah menampakkan diri di hati orang yang dikehendaki. Maka akhirnya tidak ada latihan, hanya fadlnya Allah. Dalam punya tasawuf ada seorang musyrik menuntut bidu'ai panjang batinnya, dituntut dihantarkan sowan ke hadirat Allah SWT jiwanya hingga audensi, dan Allah berkenan membuka hadrahnya sehingga orang itu bisa musyahadah kepada Allah SWT. Dan orang yang diberi kemampuan ini adalah satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu yang disampaikan Pak tadi, yaitu al-mursyid al-kamil kamil hakiki wa al-ghaus al-sultanul aliyah. Ini yang diberi kemampuan binazratihi, dengan pandang batinnya, walaupun tidak pernah hubungan sama sekali, hanya dengan gaib, Allah akan memberi ijabah. Karena ini persoalan hati juga hati. Kalau sekolah di madrasah, ini akal dan pikiran yang diolah, maka sang guru
harus menyampaikan cerita dan sentuh akalnya, harus berhubungan melalui TV atau melalui radio. Tapi kalau ini hati, maka fisik tidak berhubungan. Fisik hubungan, kalau hatinya ada hubungan, dia tidak bisa. Seperti hatinya berhubungan, ingat, tapi kalau tidak datang ke sekolah juga tidak akan bisa. Sama. Para jadul yang kami hormati. Nah, untuk mencapai ini sangat sulit. Kemudian para ahli-ahli tasawuf ada dengan zikir, ada sebagainya. Kita mencari waidah melalui amalan sholawatul lahir. Dan alhamdulillah saat kita kan banyak pengalaman dan diamalkan jutaan, puluhan juta orang di Nusantara bahkan luar negeri merasakan peningkatan keimanan, diberi mudah ingat pada Allah, diberi merasa banyak dosa, mau mencucurkan air mata karena takut kepada Allah. Rasa takut muncul. Kalau dulu ingat dosa cuek saja, bahkan ingatannya tidak, apalagi yang merasa takut. Kalau jangan makan terus ingat dosa-dosa terbayang dan merasakan betapa dosa. Ini satu fadl diberikan Allah melalui dibukanya taufik hidayah di hati orang itu. Bahasa tasawuf disebut warid, sesuatu yang diturunkan atau diletakkan oleh Allah di hati orang. Dan hati ini bisa menerima fadlnya Allah menurut hati kalau hatinya bersih dari nafsu. Maka membersihkan hati ini harus dibersihkan sehingga hati itu menjadi kata yang bening, bisa menerima nur-nur hidayah. Sedang demikian, ini nanti bisa dinadroh dengan nur-nur batinnya dari Rasulullah Sallallahu. Para bapak, para ibu yang hormati, efek dari para fatwa ini saat dibaca ada kita sendiri mudah tenang dan hidupnya tidak gersang, mau merasa dosa, gampangnya pada Allah, mudah, bisa sampai mudah tentang lillah dan bil. Para bapak, para ibu yang berhormat, namun para hadirin masih banyak saudara kita yang belum kenal perjalanan ini. Anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, semua ini punya hak atas ini. Jika ini belum kita sampaikan pada yang hak, maka kita nanti masih kurang atau tidak amanah, dosa, karena harus menyampaikan pada pihak lain tapi tidak kita sampaikan. Hingga satu saat nanti kalau sudah saatnya tiba, mereka semua akan datang di hadapan Allah menuntut kita, di mana ketika di dunia kita belum sempat menyampaikan kesadaran ini kepada mereka. Bisa jadi besok jaga kita dieret-eret oleh anak-anak kita sendiri. Ini Gusti orang tua saya, dia ahli mujahadah, kalau menangis sejadi-jadinya. Tapi mengapa saya tidak dikenalkan? Ketika usbu'iyah saya tidak diajak ke pengajian mujahadah, tidak diajak. Saya hanya disekolahkan tinggi, dapat gelar, bekerja pena, kaya, tapi hati saya buta, tidak kenal Allah, tidak kenal mana yang kan dan mana yang baik. Para bapak, para ibu yang barang siapa berhubungan kepada Rasulullah SAW dengan yang semestinya, barang siapa berhubungan dengan seorang sultan alia dengan cara yang patut semestinya, terbukalah pintu hati. Qalbul arif hadratullah. Faman taqarraba ilaihi bil mulai futihat lahu abwaabul khair. Pada hatinya seorang yang sadar kepada Allah, apalagi Nabi, apalagi Sultan Aulia, hatinya katanya Allah, barang siapa yang berhubungan dengan niat untuk mendapat barokah dengan cara-cara yang wajar, yang sesuai, maka terbuka.
Tapi barang siapa yang berhubungan dengan tidak wajar, walau setiap hari bertemu, dia tidak akan mendapat apa-apa. Walau dia berjuang dalam perjuangan wahidiyah, kalau perlu dari dai wahidiyah, dari pengamal wahidiyah, ketika kita sesuai pada Rasulullah, pada bahaya tidak sesuai dengan yang semestinya, dia tidak akan mendapat apa. Tapi walaupun tidak pernah bertemu kepada Rasulullah, ketemu dengan bahaya dengan mulai betul bagaimana seorang yang untuk mencari tabarukan, maka dia terpancarlah nadornya kepada orang. Disinilah bahwa soal adab sangat menentukan sekali. Muru'atul adab muqaddamun ala imtithalil awamir. Mendahulukan adab, menata adab, mengatur adab, totok romo dorong Jawa, aturan. Bagaimana seorang ini bertamu, bagaimana seorang ini melakukan makan, adabnya belajar, adabnya berjuang. Ini harus diperhatikan dulu sebelum aku. Adabnya orang sembahyang, baik adab lahir, adab batin. Sembahyang kalau tidak punya adab, ya tidak bisa. Dia berdoa, ya Allah minta pertolongan, tapi hatinya tidak merasa membutuhkan sama sekali, ya tidak dapat, tidak punya adab. Apalagi orang si anak minta pada orang tua, kemudian dengan tangan kiri, tidak ada orang tua yang mau memberi, atau dia minta sambil berjalan saja, tidak akan itu. Tapi kalau duduk di mukanya, di bawah, di lantai, sang orang tua di kursi menangis di lututnya, mohon pertolongan bapak ibunya karena kesulitan, maka sang ibu runtuhlah hatinya, pasti akan diberi pertolongan. Begitu manusia, apalagi pada Allah Zat yang Maha Agung. Manusia orang tua masih manusia saja dengan tersinggung kehormatannya, bodoh. Apalagi Allah yang Maha, maka barang siapa yang tidak ada, maka tertolak. Maka bagi seorang sufi terutama, adab toto kromo ini sangat menentukan berhasil dan tidaknya seorang untuk menuju Allah Subhanahu. Barang siapa yang tidak beradab, maka dia tidak. Karena apa? Ini semua jiwa. Sekali adab terbukalah, sekali ghadab tertutuplah. Lain kalau soal lahiriah. Lahiriah misalkan kita berguru, tamat SD, suatu saat ada tindakan kita yang di luar kesadaran kita tersinggung guru SD itu. Ini ilmu yang kita terima tidak akan bisa diambil lagi oleh seorang guru SD. Tapi kalau batinnya seperti sinar, begitu dipanggil langsung gelap hilang, sehingga muta'alikon, tergantung terus saja tidak. Begitu orang dapat nadro, dapat. Jangan-jangan sudah merasa saya dapat, sudah sampai gini, udah bisa. Kalau sang guru itu wah, itu putus hubungan. Sulit sekali dalam batinnya, hanya ilmu akal saja yang ada. Bertonton tidak dapat apa-apa, ini katakan itu. Karena hati kita pada Rasulullah SAW, kepada Mbak Yai, adab. Barang siapa sesuai cara-cara, maka akan terbukalah pintu-pintu hadrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak ya, para orang-orang sufi yang akhirnya ya seluruh khatimah tidak sesuai nanti. Para bapak, para ibu hormat, karena itu mari warga kita, setelah kita dikenakan wahidiyah, apakah ini sudah kita pegang? Apa yang diajarkan bahaya inilah dan bila, yang dimana dulu kita tidak kenal Allah, yang kenal hanya lafal Allah, tapi Allah berarti kita tidak kenal Allah. Ya tahu Allah itu Tuhan, bahkan hanya yang tampak lafal Allah dengan lam jalalahnya.
Ketika kita Allah, yang kita terbayang alam jalalah di muka kita. Bukan ingat Allah, ingat lafal coba. La ilaha illallah. Yang ingat lafal jalalah, bukan Allah. Ini ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya ingat, ya rizkinya datang, bukan Allah lagi. Para hadirat, ini sulitnya hati menurut Allah SWT. Maka harus betul-betul dijaga. Tapi jika betul-betul Allah menghendaki, maka tidak ada hal yang sulit. Semua terbuka dalam sekejap. Allah adalah punya qadirun, ya. Jadi Allah punya kekuasaan. Salam dan jalan. Para hadirin yang hormati, mari kita sudah sekian tahun sebagian pengamal lama. Kalau yang masih baru ya masih tingkatkan saja. Nanti pelan-pelan akan meningkat dibaca. Saya tidak bisa, ya bisa baca apa enggak, ya dibaca aja. Kita tugas kita membaca, beramal. Dibukanya hati itu adalah urusan atau haknya Tuhan Allah. Kapan Allah buka hati kita? Serahkan aja pada Allah. La tasbir nafsaka wa yudhiru alaika. Kamu jangan untuk mengatur dirimu. Enaknya saya besok musul, enaknya besok saya kaya, enaknya sombong. Tuhan punya skenario sendiri kapan kita akan diberi. Walaupun kita mengkong, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Harus tawakal, pasrah. Allah kapan akan memberi? Itu hak Allah dan kewajiban kita. Terus jahadu bil amal, bil ikhtiar, riyadhah, tentang riyadhatul qalbi, riyadhatul batiniyah. Ini kewajiban kita. Dan nanti kalau kita sudah lupa tentang kapan kita mendapat, di situ kita akan justru dapat. Seperti kita, kapan kita besar, kapan kita gemuk, kapan kita kurus, kan dia nggak berkurus, dia pokoknya terus saya makan. Lo tahu-tahu kita besar. Tidak pernah tahu kita itu berapa, atau sekarang kalau sudah tingginya sekian. Saya sudah 63, 64, saya tidak ingat, ternyata saya sudah tua. Sudah mulai ubanan. Itulah jangan aku sudah tua atau belum. Nah, terus bahkan makin sama makin dekat Allah, makin merasa tidak sampai pada Allah. Sampai bingung diri kita sendiri nanti. Saya itu gimana? Saya itu bingung. Saya itu wallahi, saya itu bingung dengan diri saya sendiri. Apakah saya sudah lillah dan bila atau belum, saya itu bingung. Maka saya tidak akan berpikir, saya tidak tanda, tidak ada pikir saya. Kewajiban kita tidak memikir saya sudah lillah atau belum, kita bila tidak usah pikir. Kita hanya melakukan mengalir saja apa yang ada dirasa di hati kita. Ini rasa apa? Enggak. Walaupun kadang-kadang ya kita ikhtiar untuk evaluasi. Nah udah dipikir gitu, udah mengalir aja, seperti hidup ini aja. Maka tidak ada kepanikan. Hidup kita lakukan sendiri, sudah bila atau belum, tidak usah. Seperti berita, main dideloi, sudah berapa ini? Tidak usah dideloi, dibaca aja. Tuh, cikum, tuh, jadinya tidak menjaga, tapi tosbih aja dilihat. Begitu yang bilang, istirahat belum saya ini. Jadi kita tidak terasa terperdaya oleh nafsu kita untuk ingin lillah-lillah, bukan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lillah-lillah itu ada makomat, posisi, kedudukan. Akhirnya kita dikatakan kedudukan tinggi, kita ingin punya kedudukan tinggi, makomat. Bukan ingin dekat kepada Allah. Dia tanyakan saya sudah lillah atau belum. Nah ini sehingga posisi itu. Para jadul, dan ini juga tataran tanda-tanda orang yang saleh kepada Allah Subhanahu. Sampai suatu saat Anda bingung, aku yang dan dia tidak tahu. Tapi ketika sama diujati oleh itu, Anda baru seperti cacing kepanasan di pasir yang panas. Akan terasa hilang. Ada yang hilang. Nikmat itu kalau sudah diambil, kadang-kadang orangnya baru terasa. Ini ketika nikmat itu masih pakai enggak. Orang kaya itu udah kaya nggak bersyukur.
Begitu kejengklok utang gede, baru dia nangis. Betapa kemarin diberi kaya oleh Allah Subhanahu. Begitulah kadang-kadang kalau udah disyukuri. Baru musuh. Ketika diambil, maka Allah dengan belas kasihannya, bahwa hati seseorang kadang-kadang diputus oleh Allah, supaya hamba itu tahu, merasa betapa kemarin mendapat nikmat dari Allah SWT berupa musyahadah kepada Allah SWT. Sehingga kalau tidak seperti iblis dulu musyahadah di surga, dia tidak merasa, sehingga dia takabur dan diputuslah untuk menyadarkan si iblis ini dari malapetaka ini. Ya guys, ini malah ya, iblis malah nekat. Para hadirin yang hormati, maka ketika kita melakukan istri, janganlah terpancing pada apalah atau belum, terus dilakukan. Ini sisi lain, setelah itu diberikan pada kita punya kewajiban untuk keluarga kita. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah sesuatu yang datang dariku walaupun ada satu ayat. Ketika kita dapat bilang ini menjadi hak anak kita, menjadi hak istri kita, menjadi hak suami kita, jika ini tidak kita berikan, ini akan ditagih besok di hadapan Allah. Dan saya beri tidak mau, kamu dulu saya tidak mau. Bagaimana kalau menurut saya sekarang? Saya tidak mau itu karena kebodohan saya. Seandainya saya tahu, saya akan mau kamu aja. Bagaimana aku memaksa kamu? Ya, mengapa kamu nggak berdoa untuk aku? Ya Allah, istri saya, ya Allah, suami saya. Ya, doakan, ya Allah, supaya diberi kesadaran. Maka mereka pun masih akan menurut kita. Anak kita juga begitu. Mengapa ayah tidak doakan saya? Tahu kalau saya tidak mau mujahadah. Mengapa ibu tidak doakan saya? Padahal tahu kalau saya tidak mujahadah. Kok hanya dimarahi saja? Mereka semua akan. Para hadirin yang bermati, sebelum waktu habis, kita mati kapan tidak tahu. Besok 5 tahun lagi kita tidak tahu. Besok setahun lagi kita tidak tahu. Besok pagi tidak tahu semua. Semua datang tiba-tiba. Karena siapa yang mudah siap akan kematian itu, maka orang itu akan bahagia di dari akhir. Dan ketika sudah datang ajalnya, tidak akan mundur dan tidak akan maju. Bila jaa ajaluhum la yasta'khiruna la yastaqdimuna. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Siapa yang bisa tahu? Hanya Allah SWT dan malaikat yang ditugaskan. Karena mari sebelum kewajiban kita ditagih anak kita, selamatkanlah anak anda dari neraka. Anfusakum wa ahlikum nar. Pengamal-pengamal ini sudah ke anaknya sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal lillah billah, kenal ya sayyidi ya Rasulullah. Atau anak pengamal tidak pernah bermujahadah, tidak pernah usbuiyah, tidak pernah ikut syahdiyah. Mari Bapak Ibu, itu besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wahai pengamal, bagaimana anak-anakmu semua? Sudah kau kenalkan Allah atau belum? Kul mautin yulatun al-bidah. Gitu. Semua yang dilahirkan atau bagi manusia suci iman kepada Allah, dia nanti akan jadi orang solih, orang yang khianat, dia akan jadi Islam, dia atau tidak Islam. Itu bahwa orang tuanya yang menentukan. Dia diberi oleh Allah hak untuk mengelola putra-putranya. Kalau anak kita jadikan Islam, jadilah dia orang soleh. Kalau anak itu kita lepas, dia jadi orang yang suh. Karena katakan hadis Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Anak kita mau jadikan apa? Wah ibu, kita masukkan surga atau kita nerakakan anak-anak kita ini nanti. Kita diberi hak secara syar'i, kita diberi kemampuan untuk membidik, kita kenakan Allah,
atau kita butakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal memilih. Kalau ingin ya selamat, kenalkanlah anak-anak kita. Nah, kalau ingin anak kita masuk neraka, bahkan kita nanti seret, tutuplah pintu-pintu kepada Allah SWT. Sampiuh antara orang tua dan anak sama-sama digulung di neraka jahanam besok oleh Allah SWT. Karena orang tua tidak berani pada anaknya, anaknya tidak dikasih. Sudah saya tidak mau Romo, tapi tidak dimujadai. Ya sudah dimujadai, kurang dirialdoi, kalau perlu dipasani, sampai Allah membuka hatinya anak kita, bergetarlah hatinya. Para hadirin, kalau Allah sudah membuka, siapapun akan terbuka, walau dia belum pernah kenal. Ya Sayyidullah. Baru ada satu kejadian. Saya kedatangan 1 bulan yang lalu, kedatangan seorang dari Solo. Ini seorang Nasrani, Yohanes namanya. Ketika rojak setahun yang lalu, dia lewat di gedung lu pas ada udara kubur. Kemudian dia mendengarkan dengan gurunya Pastor. Setelah mendengarkan, kebetulan pada itu serang saya yang pidato karena jam 11 malam. Sepulang itu dia bergetar hati. Satu saat dia ibadah di gereja, dibaca, dan alhamdulillah terus bergerak hatinya. Perasaannya, maaf, yang datang adalah saya bimbing di gereja itu untuk baca Yasin. Dan setiap dia ke gereja, terus perasaannya saya datang, saya bimbing. Dan hatinya terus bergetar, tidak diusahakan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi. Hatinya terus begitu indah ya di alang-alang. Itulah kalau orang sudah ya ditajali oleh Allah. Rasulullah telah menampakkan diri di hati orang itu, bergetar. Tidak itu ya, ini ya ini sedang bicara hati saya itu. Padahal saya panggil Pak Lawan, saya kenalkan nanti diri. Tapi kita yang umat Islam berusaha ya saya aja lupa, sering lupa. Berarti betapa jauh kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mari anak-anak, ini ada anak-anak, kamu nanti yang akan menentukan keadaan yang akan datang. Inna fiyati subhani amrul umah. Di tangan remaja inilah nanti keadaan yang akan datang. Jika remaja hari ini taat pada Allah, alillah billah, alisyud, ali berjuang, maka keadaan perjuangan yang akan datang akan kilat gemilang. Tapi jika anak-anak muda, remaja hari ini lupa kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah, maka masa depan bangsa dan perjalanan kita ini akan runtuh. Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa jika keadaan terjadi? Orang tuanya. Kalau remaja sudah dewasa, kamu sendiri kamu bisa tahu. Adik-adikmu bagaimana nanti berhadapan? Semua akan bersama-sama sowan depan Allah dan menyeret orang tuanya, menyeret adiknya, menyeret kakaknya, menyeret ibunya, semua menuntut di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang tuaku yang ahli mujahadah. Bahkan tidak sedikit tamu yang datang dan tolong diberi doa. Tapi mengapa aku tidak dikenalkan Allah hingga aku sekarang main ahli nar akan masuk neraka? Karena itu aku tidak mau ya Allah orang tuaku yang ganti saya di neraka jahanam. Begitu pun terus saling engkel-engkelan. Orang tua pun tidak kalah. Kalau kamu yang menuntut anak-anakku, aku pun juga menuntut. Ya Allah, aku pun juga menuntut karena anakku itulah dulu. Kalau minta diberikan apa tidak pernah mau ditunda. Aku bingung karena pendapat aku sedikit hingga aku terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang. Barang haram pun saya lakukan untuk anakku ini. Dan sekarang aku dihukum di neraka karena anakku ini. Ya Allah, anakku sebagai gantinya nanti di neraka. Para bapak, para ibu, bayangkan sekarang, bayangkan dia terhadap anak-anak sampean semuanya. Anakku, bayangkan kau akan dilempar bapak dan ibumu. Mari ayo menangis.
umat masyarakat yang belum kita ajak kembali kepada Allah, itu juga Yusuf akan menyeret kita. Itu pengamal dia, katanya berjuang, tapi tahu tetangganya belum kenal, diam saja dia, menyapa pun tidak pernah. Lantas apa yang kita berbuat pada bapak itu? Wahai anak remaja, apa jawabmu nanti jika orang tuamu begitu nanti? Mari, sebelum situasi yang sangat kritis genting terjadi, sebelum situasi yang membahayakan terjadi, sekarang ayo nangis taubatnya ada Allah SWT. Kita top kekuatan batiniah kita, mohon kepada Allah untuk diri kita, orang tua kita, masyarakat kita, tarik batiniah. Kekuatan batiniah itu jauh lebih kuat daripada lahiriah. Adanya perang, sekarang batiniah. Adanya damai, batiniah, yaitu hati. Jika hatinya panas, orang bermusuhan. Jika hatinya lunak, tidak bermusuhan. Maka hati yang bisa menggerakkan orang berperang, hati pula yang bisa menggerakkan orang damai. Maka kekuatan hati inilah sangat menentukan kehidupan dunia dan akhirat. Mari kekuatan batiniah kita top. Semua diberi kekuatan batiniah oleh Allah SWT. Hanya kita gunakan atau tidak. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata umat Islam. Mengapa kita gunakan? Umar bin Khattab pernah memberangkatkan pasukan perang. Wahai pasukan muslim, kau jumlahnya sedikit, logistikmu melemah, pengalamanmu lemah. Lihat lawanmu di musuh, dia lebih besar. Pada itu musuh Romawi, logistiknya lebih banyak, peralatan perangnya lah, alutsistanya aja banyak. Kau tidak akan menang dari segi peralatan dan pengalaman. Kau kalah nanti. Tapi ingat, wahai pasukan muslim, kau masih memiliki sesuatu yang tidak dimiliki lawanmu. Yang dengan itu jika kau gunakan, kau akan diberi kemenangan oleh Allah SWT, yaitu doa. Doa ada senjata yang paling ampuh umat Islam. Hingga satu saat ketika di benteng Basrah akan dikepung, 1 bulan tidak ada jebol. Pasukan kepanglima sudah bingung, lapor pada Umar bin Khattab, ya Zainal Umar, ini benteng Basrah sudah saya kepung 1 bulan tidak bisa dijebol. Kemudian Umar bin Khattab menulis surat kepada Khalid bin Walid, kamu saya perintahkan pergi ke Basrah, tidak kira hanya ditemu dalam 3 hari. Dalam sejarah perang yang ada yang bisa. Kemudian Khalid bin Walid datang, dikumpulkanlah para panglima. Kemudian tidak mujadah. Kita mujadah hari ini. Benteng itu tidak bisa kita kepung dengan kekuatan. Doa kita gunakan, diajak mujadah. Setelah mujadah selesai, Khalid bin Walid berkata, Pak insya Allah nanti malam jam 12 benteng Basrah akan jebol, kita kuasai. Orang bertanya, bagaimana kamu berkata? Saya 1 bulan tidak akan jebol, kau nanti malam. Wahai saudaraku, ketika kita mujadah tadi, aku datang, didatangi Rasulullah SAW dan diajak makan bersama di dalam benteng itu. Yakinlah nanti malam akan diberikan kepada kita oleh Allah SWT. Saat yang kritis itu ada setitik orang berkuda datang. Makin dekat, tentang seorang panglima jenderal Romawi. Orang muda, anehnya kau sendiri. Siapa itu? Orang Romawi. Dia seorang jenderal. Yang aneh lagi, tidak bersenjata. Kemudian aku datang tidak bersenjata, berarti aku datang untuk berperang. Untuk apa kau datang ke sini? Aku ingin ketemu panglimanya. Siapa? Ada Panglima Khalid. Kemudian kenalkan, hari ini aku menyatakan aku Islam, menyatakan Islam. Bagaimana aku percaya? Kamu adalah musuh. Bukalah nanti malam datang di benteng, seranglah benteng Basrah dan tepat jam 12 malam nanti akan kubuka dari dalam. Berteriaklah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh benteng yang gemuk. Tepat dilakukan jam 12 jebol. Itulah doa. Hanya beberapa saat berdoa mengalahkan 1 bulan, 2 bulan mengepung benteng. Mari para hadirin, kita getarkan batiniah kita di malam yang jumlahnya ini ribuan orang ini ijabah, insya Allah. Jangan ada yang tidak ngetok kekuatan batiniah kita.
kita stop, getarkan bumi. Raja apa? Balai raja ini bergetar di seluruh Banten hingga berbondong-bondong. Wafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Berdoa itu para jantro di samping lillah dan billah. Itu lillah merasa niat ibadah karena Allah. Billah semua yang menggerakkan Allah, melihat, mendengar, sholat Allah. Di samping itu harus ada rasa dosa jalan Allah. Dunia punya rasa membutuhkan pertolongan Allah. Jika tidak ditolong oleh Allah dalam beberapa detik, kita mati. Digambarkan Mbah Yai sering menyampaikan, butuhnya pertolongan seperti orang yang tenggelam di sungai, timbul tenggelam. Mbah Yai sini hap. Itu kalau nggak dengan detikan disaut, dia mati. Kita harus punya perasaan seperti itu. Kebutuhan kita kepada Allah, ya Allah, jika tidak kau tolong dalam 1 detik, apa hancur ya Allah. Mari menangis. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa namasin bi adadi ma'lumatillahi ya hududati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa namasin bi adadi ma'lumatillahi ya hududati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa namasin bi adadi ma'lumatillahi ya hududati wa amdati. Orang jadwal mari kita bayangkan anak-anak kita bawa, keluarga kita bawa sowan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anakku, ini istriku, ini suamiku, ya Rasulullah, tolonglah keluarga kami, tolonglah bangsa kami, tolong umat masyarakat untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nas'aluka Allah an nurikona minujjadi badillah adala nara la nasma wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la nasuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hatta bi ilmuk wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat, mari kita sholat kanjeng Nabi. Kita diberi alat banyak bayai, sudah mujazah tentang keuangan, sudah ada mujazah keamanan, ada mujazah ilmu laduni, ada anak-anak remaja kamu yang belum begitu banyak untuk rumah tangga dan ekonomi, kamu sekolah, mohonlah diberi kecerdasan oleh Allah. Itu ada doa assalatu wassalamu alaika wa alaika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Ini kalau kamu betul-betul dididik Rasulullah, kamu alim tanpa belajar, nanti kamu cerdas. Dan ini juga pernah saya lakukan ketika di tahun 70-an yang saya lakukan. Saya baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Ini saya pompong syariah doi betul.
Hingga aku ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Aku menjadi doakan aku diberi ilmu hakikat dan syariat oleh Allah Ta'ala. Kamu riadahlah, aku yang masih muda, belum punya kepentingan. Kalau sudah tua mau riadah betul, ya nanti bekerja. Tapi anak-anak remaja belum bekerja, kalau prai jajal muslah gak keluar. Atau ini prai sekolah, aku tak ngebleng neng jero kamar seminggu dipomong betul. Tapi kalau orang tua sudah angin anak remaja karena harus bekerja, kamu semua muda tok kekuatan batinnya. Nanti di tuamu kamu jadi orang yang dibukakan oleh Allah ilmumu, dibukakan hartamu, dibukakan nasibmu, menjadi orang yang bahagia kamu nanti. Tapi kalau masih di muda, kau tidak pernah riadoh, tidak pernah menjadah, hanya goyah-goyah, besok tua menjadi orang yang menyesal anakku nanti. Ayo nangis. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nur wa adlahu wa rukahu adrikni faqadalam wa laysali sayyidi siwa wa inna rudda kuntu syahsana ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nur khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhahu wa qallalam tu abada wa rabbi wa laydali ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu sasonari ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nur khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhahu adrik wa qallalam tu abada wa rabbi wa laysali ya sayyidi siwaka fa iftarudda kuntu taswannar. Para hadirin marikna gandul Jubair Rasul sambat ya sayyidi Rasul kita berteriak ayah anak remaja ayo nangis ya Rasul ya sayyidi Rasul kita berteriak ayo bocah-bocah kanak-kanak sehingga dulu ayo semuanya membuahmu bocah-bocah, ibumu bapakmu diseksa oleh malaikat. Ayo anakku, jika enggak kau tolong ibu masuk neraka nanti. Ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul. Ayo bocah-bocah, mari bapak ibu ada seorang anak haji mati dihasil wajahnya dari binatang, ditangiskan, ditolong Rasulullah. Mari bayangkan keluarga kita matinya sul khotimah berupa kepalanya bukan manusia lagi. Ayo nangis ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi, mari kita selamatkan keluarga kita ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Para jadrat Malik Taswan Rasul zaman, rajanya wali, dia diberi karomah, diberi salat jalan, diberi kemampuan menggerakkan kita. Ayo nangis, mumpung kita masih hidup. Ya Rasul zaman, berilah saya nadroh sehingga aku musuh kepada Allah. Ya ayo Allah, alaika rabbi billah wa nur ya sayyid musilatil hadratil ya Yunus alaika rabbi wamdur ilayya sayyidi musilatil hadratil ya Yunus alaika rabbi wamdur ilayya sayyidi musilatil hadratil ali
Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaihi mari matur Nabi kita gagal, Rasulullah kok gagal, sekolah gagal, nyambut kiai gagal, rumah tangga gagal, iman gagal. Kita butuh jalan nangis, Rasulullah tuntunlah Allah. Menyebutkan panjang saut kok gagal segala-galanya. Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'salam lullah qadullah ilati bi baldadi hul ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'salam lullah qadullah ilati bi baldadi hul biyadi ya Zaidi ya Rasulullah ya Zaidi ya Rasul ya Zaidi ya Rasul ya Zaidi ya Zaidi ya Zaidi ya Rasul ya Zaidi ya Rasulullah. Mari kita tobat dosa kita, dosa bapak ibu kita yang wis mati nang kuburan, dosa tetangga kita, dosa para pemimpin monggo nang jauh ngampura, lek sama enggak di ngampura, masuk neraka para dadro. Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama mustaqim bil wahidiyati li rabb ya Rabbana sirtawatina qarrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin wal alihi waj'alil anama mustaqim bil wahidiyati li rabb ya Rabbana qarrib ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin wal alihi waj'alil anama muslim bil wahidiyati li rabb ya Rabbana yassir tawatina qurrib alli bainana ya Rabb. Mari kita mohon barokah, barokah urip kita, barokah rumah tangga kita, barokah negara kita. Mari Allahumma barik bima khalaqta hadhil baldaya wa fi hadhil Allahumma barik bima wa fi hadhil Allahumma barik wa fi hadhil mujadaya Allahumma barik bima khalaqta wa fi hadhil mujadaya Allahumma barik wa fi hadhil mujadaya Allahumma barik bima khalaqta hadhil barakaya wa fi hadhil Allahumma barik bima khalaqta hadhil barakaya wa fi hadhil mujadaya Allah. Istirahat. Al-Fatihah. Mari kita berdoa, baca fafiru ilallah, kita tujukan diri kita, keluarga kita, umat masyarakat supaya kembali kepada Allah. Jika tak bisa diperbaiki hatinya, kita bacakan wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, supaya dihancurkan hati yang jelek, diganti oleh Allah hati yang baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma bi'aqis wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil laudi adustana wa awani wa sairi awliyaika ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu Allahumma bi'aqisnika al-azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil laudi wa awani wa sairi awliyaika ya sallallahu alaihi wa bi barakatil laud wa awalihi wa sairi awliyaika ya radhiyallahu ta'ala balligh jami'al alamin bida'ana hadha balligh jami'al alamin bida'ana بلغ جميع العالمين بدعنا هذا فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جديد فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جديد. Mari kita bayangkan umat masyarakat terbakar semuanya. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang hormati, mari kita yakin permohonan diri oleh Allah SWT sesuai dengan dakwah Allah dalam hadits qudsi, ana inda dzanni abdi, aku yakin hambaku jika hambaku yakin ijabah. Dan Rasulullah SAW bersabda, idza da'aitum fa'idinu bil ijabah, jika kau berdoa semua yakinlah doa itu dijabah Allah SWT, maka kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dijabah ini. Para hadirin yang hormati, mari setelah pulangan nanti harus meningkat. Barang siapa hari ini sekarang sama dengan hari kemarin, orang itu ya rugi tidak untung. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, orang itu sangat rugi. Barang siapa yang rugi, orang itu tidak mendapat fadlnya Allah. Dan tidak untung, tidak rugi, tidak ada. Semua rugi. Dan barang siapa yang rugi lebih baik mati, kata Rasulullah. Mari meningkat. Riyadhah ditingkatkan mujadah yang 717 ditingkatkan menjadi yang 1000 kali 1000 ya, yang 100 kali 10 semua ditingkatkan. 40 hari ditingkatkan, terus ditingkatkan. Syukur dimanapun kapan terus yatufullah daiman hatinya, terus baca selawat ya, terus tiap dibaca terus bergetar terus hatinya tawaf di hadapan Allah SWT, hatinya uzlah, hatinya tajrid, nyepi, kecuali Allah tidak ada dalam hati. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita ditingkatkan secara pribadi, umat masyarakat berbondong-bondong Allah wa Rasulullah SAW bersama kita ila daril akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, ada kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas kesempatan yang diberikan saya sangat terima kasih. Terima doa jazakumullahu khairati
وسعادة الدنيا والآخرة وجعلنا وإياكم من الذين يشفع لهم ويربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة وتربية خاصتين في الدين والدنيا والآخرة بالله التوفيق والهداية ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن غوث النار والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.